Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melanjutkan topik imunologi dasar. Kali ini kita sampai ke sel-sel penyusun sistem imun. Dalam hal ini adalah sel monosit. Sengaja kami bedakan antara sel monosit dengan sel makrofag. Walaupun monosit merupakan prekursor dari makrofag, tetapi tidak selalu demikian, sehingga kami bedakan, sehingga nanti ada video khusus untuk sel monosit atau monosit dan video khusus untuk sel makrofag. Nah, baik, kita mulai. Nanti yang kita bahas adalah pendahuluan, biasa pendahuluan, kemudian klasifikasi dari sel monosit serta fungsinya. Fungsinya apa? Nanti mudah-mudahan kita memberikan topik pembahasan fungsi dan klasifikasi ini adalah fungsi-fungsi yang relatif baru dan klasifikasi yang relatif baru juga, walaupun tidak terlalu baru-baru amat gitu ya. Nah, kita mulai dulu dengan sel monosit. Seperti diketahui sejak dulu bahwa monosit itu merupakan prekursor dari sel makrofag. Jadi kalau monosit itu masuk ke jaringan, maka dia akan berubah menjadi sel makrofag. Walaupun sekarang konsep seperti ini mulai dipertanyakan, tidak selalu demikian, karena sel makrofag itu ada yang disebut dengan tisu residen makrofag, yang kadang-kadang dia sumbernya bukan dari sel monosit. Nah, monosit itu kan sel darah putih atau sel leukosit yang besar, termasuk ukurannya besar, kira-kira 15 mikron itu. Kemudian dia berinti tunggal atau mononuklear seperti yang dilihat di gambar di sebelah kanan itu, sel monosit. Cuma intinya yang mononuklear itu tidak bersifat reguler, batasnya itu, dia bersifat irreguler. Dan seperti itu kira-kira gambarannya. Jumlah sel monosit dalam darah itu kira-kira 5-10% dari total leukosit yang bersirkulasi. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi dari sel monosit manusia. Nah, sel monosit manusia itu dibagi menjadi 3 subset. Beberapa pakar membedakan subset ini menjadi 3, menjadi 2. Jadi tidak selalu 3, ada perbedaan berdasarkan CD14 dan CD16 yang ada di permukaan membran sel monosit ini. Yang pertama adalah sel monosit CD4+, CD16 negatif. Artinya dia mengekspresikan CD14 tetapi tidak mengekspresikan CD16. Ini sering disebut dengan istilah sel monosit yang tipe klasik atau classical monosit. Yang kedua adalah sel monosit CD14++, sedangkan CD16-nya hanya plus saja. Nah, ini sering disebut dengan intermediate, intermediate monosit, tipe monosit intermediate. Sedangkan yang ketiga itu adalah sel monosit dengan mengekspresikan sedikit CD14 tetapi banyak CD16. Ini sering disebut dengan non classical monosit, atau monosit yang tipe bukan klasik. Nah, kadang-kadang para ahli yang berpendapat hanya ada 2 subset dari sel monosit, maka yang intermediate, yang nomor 2 itu tidak dikategorikan sebagai sel monosit. Jadi dia hanya mengkategorikan yang klasik, yang nomor 1, dan yang non klasik, yang nomor 3 itu. Yang klasik itu kan bisa berfungsi sebagai fagosit, Yang intermediate itu bisa berfungsi di fungsi dalam inflamasi, berperan dalam inflamasi, Sedangkan yang non klasik, yang nomor 3 itu CD14 sedikit plus, CD16++ itu biasanya berfungsi dalam peran fungsi patroli. Nanti kita bahas lagi. Nah, ini fungsinya, fungsi sel monosit itu yang pertama adalah mempertahankan jumlah makrofag dalam jaringan, Walaupun tadi sudah disebutkan bahwa konsep ini tidak sepenuhnya selalu demikian,
makrofag di dalam jaringan itu tidak selalu berasal dari monosit ya, tetapi memang sampai sekarang masih diyakini ada sel monosit yang masuk ke jaringan dan berubah menjadi sel makrofag ya. Yang kedua, fungsinya itu adalah sebagai sel yang berpatroli mencari sel endotel yang mengalami kerusakan. Ini dikerjakan oleh sel monosit yang non klasikal ya. Sebagai contoh adalah pada pasien yang dengan crescentic glomerulonefritis ya, crescentic glomerulonefritis misalnya, ada tumpukan kompleks antibodi di endotel glomerulus misalnya. Karena ada kompleks antibodi di situ, maka sel monosit yang non klasikal itu dia akan datang ke sana. Nah, dikenali oleh sel monosit klasikal ya. Sehingga sel monosit yang non klasikal itu dia akan mengalami aktivasi, kemudian mengeluarkan berbagai mediator untuk ya, memanggil sel-sel yang lain. Misalnya apa? Misalnya adalah sel neutrofil, sehingga sel neutrofilnya menjadi dipanggil ke glomerulus, kemudian mengalami aktivasi, kemudian mengeluarkan berbagai mediator dan bisa menyebabkan kerusakan dari glomerulus ya. Efektor intravaskuler ya, sebagai contoh juga sama tadi, misalnya Crescent glomerulonefritis itu selain memanggil sel neutrofil ya, sel monosit non klasikal yang teraktifkan oleh kompleks antigen antibodi yang ada di endotel glomerulus itu, dia juga bisa memanggil monosit yang tipe klasik ya. Nanti dia akan mengaktifkan sel monosit tipe klasik itu untuk mengeluarkan berbagai mediator ya, sehingga terjadi kerusakan juga. Sebagai contoh yang lain ya, efektor untuk intravaskuler ya, monosit sebagai efektor intravaskuler, yaitu adalah ketika ada sel-sel darah yang mengalami kelainan, yaitu bisa difagositosis oleh sel monosit. Demikian juga dengan parasit, misalnya Plasmodium ya, malaria itu bisa difagositosis oleh sel monosit ya. Nah, yang keempat, fungsi yang keempat itu adalah sel monosit sebagai efektor atau sel efektor yang ekstraseluler. Jadi dia keluar dulu dari pembuluh darah untuk menjadi sel efektor ya. Jadi dia tetap di luar pembuluh darah itu tetap menjadi sel monosit ya, atau yang disebut dengan tisu monosit ya, atau monosit jaringan ya. Nah, misalnya pada pasien seperti apa? Misalnya pada orang-orang yang mengalami iskemia ya, iskemia misalnya hepar misalnya. Ketika ada iskemia, maka heparnya akan terjadi infiltrasi dari sel monosit ya, sehingga sel monosit masuk ke dalam liver dan membuat kerusakan di liver ya. Umumnya efektor yang seperti ini ada di ketika inflamasi terjadi pada inflamasi steril ya. Nah, yang terakhir, fungsi yang terakhir itu adalah sel monosit untuk menjadi sel dendritik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sel monosit yang keluar ke jaringan dari pembuluh darah itu tidak selalu berubah menjadi makrofag ya. Ada kalanya ya, sel monosit itu keluar ke jaringan dari pembuluh darah, dari sirkulasi itu untuk menjadi sel dendritik atau monocyte derived dendritic cell. Jadi sel dendritik yang diturunkan atau sebagai hasil dari diferensiasi dari sel monosit ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pada pasien yang tergigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus Dengue dan Dengue virus ya. Sehingga virus Dengue ini dia akan menginfeksi di kulit awalnya. Nah, ketika dia ada infeksi di kulit oleh virus Dengue ini, maka terjadi inflamasi di tempat gigitan nyamuk sehingga terjadi peradangan di situ. Nah, peradangan yang ada di situ memanggil sel monosit. Nah, monosit yang terpanggil karena lingkungan sekitarnya itu dengan tipe tertentu sitokinnya, maka merubah sel monosit menjadi sel dendritik ya. Nah, itu fungsi-fungsi dari sel
monosit. Jadi kenapa kami sendirikan? Karena sekarang sel monosit itu tidak selalu menjadi sel makrofag saja, mempunyai fungsi-fungsi yang lain. Ya, contohnya yang terbaru adalah efektor sebagai efektor intravaskuler. Jadi dia sudah bekerja ketika di pembuluh darah, ya. Ketika di luar pembuluh darah pun dia masih tetap bisa bekerja dalam bentuk sel monosit maupun berubah menjadi sel dendritik, ya. Nah, saya kira demikian. Kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar, ataupun pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.